Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesehatan. Video ini untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ade Asni Hanifah dengan NIM 250104010028, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua, ada konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Selanjutnya, kita akan membahas proses dan unsur-unsur dakwah. Kemudian, kita akan membahas juga objek studi ilmu dakwah. Dan yang terakhir, kita akan membahas landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Mohon maaf sebelumnya saya bikin 2 slide karena tidak cukup untuk dijadikan satu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Tinjauan umum tentang ilmu dakwah ini, kita akan membahas pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, dan definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Apa sih pengertian dakwah? Jadi, dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti menyeru, memanggil, mengundang, dan membujuk. Dalam Islam, dakwah adalah ajakan kepada manusia untuk mengikuti kebenaran dan ajaran Islam secara persuasif, bukan dengan paksaan. Syed Qutb menyebut dakwah sebagai ajakan menuju jalan Allah dengan kesadaran. Dakwah dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, dakwah perorangan atau tablik. Yang kedua, ada dakwah organisasi atau al-harokah. Dakwah perorangan itu dilakukan secara individu, sedangkan dakwah organisasi dilakukan secara kelompok untuk misi dakwah lebih luas. Dakwah bukan tindakan memaksa orang untuk memeluk Islam. Dakwah adalah tanggung jawab setiap muslim untuk menyampaikan kebenaran. Bukan hanya tugas ulama atau tokoh agama. Tujuan dakwah adalah mengajak manusia pada kebaikan, mencegah dari kesalahan, serta mengarahkan agar hidup sesuai ajaran Islam. Ada 3 pilar dakwah. Yang pertama, pilar akidah. Yang kedua, ada pilar syariat. Dan yang terakhir, ada pilar akhlak. Pilar akidah itu adalah seruan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pilar syariat adalah seruan melaksanakan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan pilar akhlak, seruan berakhlak mulia dan menjauhi kemungkaran. Selanjutnya, kita akan membahas fenomena dakwah. Dalam fenomena dakwah ini, kita akan membahas pengertian fenomena dakwah, perubahan fenomena dakwah, prinsip metode dakwah. Pengertian fenomena dakwah. Fenomena dakwah adalah gabungan dari 2 kata, yaitu fenomena yang berarti gejala atau peristiwa yang dapat diamati, dan dakwah adalah seruan kepada kebenaran. Fenomena dakwah menggambarkan perubahan metode, media, dan pemikiran dakwah seiring perkembangan zaman. Dakwah bersifat dinamis dan menghadapi berbagai tantangan agar tetap relevan bagi umat manusia. Ilmu dakwah tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan ilmu lain seperti komunikasi, budaya, sosial, ekonomi, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Kemudian perubahan fenomena dakwah. Perubahan fenomena dakwah. Kita akan membahas 3, yaitu tentang media dakwah, isu dakwah, serta lingkungan dan mindset audience. Yang pertama, kita akan membahas media dakwahnya dulu. Media dakwah terus berkembang dari masa ke masa. Dahulu, dakwah dilakukan secara langsung tanpa alat bantu. Ketika masa Wali Songo, dakwah sudah menggunakan budaya dan kesenian tradisional. Sedangkan masa kerajaan Islam, dakwah menggunakan surat untuk menyebarkan ajaran. Dan kini, yang kita hadapi sekarang, dakwah disebarkan melalui media sosial dan teknologi digital. Isu dakwah berubah sesuai perkembangan zaman. Dulu, membahas masalah sederhana.
Kini, membahas persoalan modern dan kompleks sesuai tantangan kehidupan manusia. Yang terakhir adalah lingkungan dan mindset audiens. Lingkungan dan mindset audiens. Perubahan ilmu pengetahuan mempengaruhi pola pikir manusia. Dakwah harus menyesuaikan strategi dan cara penyampaian agar sesuai dengan pola pikir masyarakat modern dan menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya ada prinsip metode dakwah. Metode dakwah memiliki 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip kearifan atau hikmah. Yang kedua ada prinsip nasihat yang baik atau mau'izah hasanah. Yang ketiga ada prinsip mujadalah atau dialog. Prinsip kearifan itu adalah pendekatan dakwah dilakukan dengan cara bijaksana, menghormati budaya, tidak memaksa, dan bertujuan memperbaiki masyarakat dengan ilmu, jiwa, dan amal perbuatan. Yang kedua ada prinsip nasihat yang baik. Dakwah disampaikan dengan lemah lembut, menasihati dengan cara baik, penuh motivasi dan peringatan tanpa menyinggung perasaan. Yang ketiga ada prinsip mujadalah. Dakwah dilakukan melalui dialog, tanya jawab, atau musyawarah secara santun untuk mencari kebenaran tanpa permusuhan. Sehingga fenomena dakwah terus berkembang mengikuti perubahan zaman dalam hal media, isu, dan pola pikir umat. Dakwah memiliki bentuk, metode, dan pelaku yang beragam, serta menjadi denyut nadi Islam yang menjaga agama tetap hidup dan berkembang. Selanjutnya kita akan membahas tinjauan semantik dakwah. Apa sih semantik dakwah itu? Nah, di sini kita akan bahas pengertian semantik dakwah. Semantik dakwah adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna. Dakwah berasal dari kata Arab, da'a yang berarti menyeru, mengajak, atau memanggil. Tinjauan semantik dakwah berarti kajian makna kata dakwah dari sudut pandang bahasa, meliputi perkembangan maknanya sejak masa pra-Islam atau masa jahiliyah, masa Al-Quran, hingga sesudahnya. Dalam Al-Quran, kata dakwah dan bentuk turunannya disebut 198 kali dengan akar huruf dal, ain, waw. Yang pertama ada doa, kemudian mendakwa atau menuduh, mengadu, memanggil, meminta. Doa berarti memohon kepada Allah, terdapat di surah Ali Imran ayat 38. Mendakwa atau menuduh artinya menilai tidak baik, terdapat di surah Maryam ayat 91. Mengadu berarti memohon pertolongan, terdapat di surah Al-Qamar ayat 10. Memanggil atau panggilan berarti seruan dari Allah, terdapat di surah Ar-Rum ayat 25. Meminta maksudnya memohon kenikmatan surga, terdapat di surah As-Sadd ayat 51. Dari berbagai makna tersebut, dakwah bersifat persuasif, yaitu mengajak manusia dengan cara halus dan penuh kesungguhan. Tujuan dakwah adalah menyampaikan ajaran Islam, bukan memaksa hasil. Keberhasilan tergantung pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah selalu memiliki objek atau sasaran, sehingga terdapat 3 unsur utama, yaitu ada pelaku dakwah atau bisa disebut da'i, kemudian ada pesan dakwah. Yang ketiga ada sasaran dakwah atau bisa juga disebut mad'u. Dalam Al-Quran, dakwah bersifat satu arah, artinya pendakwah aktif menyampaikan, sedangkan mitra dakwah bersifat pasif menerima. Pembahasan yang terakhir, definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Sebenarnya banyak definisi-definisinya, cuma saya tidak memasukkan semua dan saya tidak akan menyebutkan semua dalam video ini. Saya akan menyebutkan beberapa saja yang sekiranya cukup. Yang pertama ada Syekh Muhammad Al-Rawi. Beliau menyampaikan dakwah adalah pedoman hidup yang sempurna bagi manusia dengan hak dan kewajiban. Yang kedua ada dari Al-Bayanuni. Beliau menyebutkan dakwah berarti menyampaikan dan mengajarkan Islam serta mempraktekannya dalam kehidupan. Kemudian ada dari Abdul Al-Karim Zaidan, beliau mengatakan dakwah ialah ajakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya,
Dakwah bermakna usaha mengajak ke jalan Allah. Tujuannya menciptakan perubahan positif dalam diri manusia melalui peningkatan iman. Standar baik buruk dalam dakwah diukur oleh syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dakwah dipandang sebagai aktivitas praktis, bukan sekadar konsep teoris. Seiring waktu, dakwah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Pendakwah harus muslim, dan metode, media, serta pesan dakwah harus sesuai dengan maqasid al-syariah atau tujuan syariat. Oke, kita lanjut pembahasan kita yang kedua tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Di sini kita akan membahas tentang memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan hukum dakwah, fungsi dakwah, tujuan dakwah. Oke, yang pertama ada memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama hukum dan pesan dakwah dalam Islam. Al-Quran memberi pedoman dasar, sedangkan hadis memberikan penjelasan dan rincian praktis. Pembahasan mendalam melalui tafsir dan ulama diperlukan agar dakwah sesuai prinsip syariat dan hikmah. Peran Al-Quran dalam dakwah. Peran Al-Quran yang saya sebutkan di sini ada 3. Yang pertama ada sumber hukum utama, yang kedua ada pedoman utama, dan yang terakhir ada pesan universal. Sumber hukum utama adalah dasar seluruh aspek kehidupan termasuk dakwah. Sehingga semua tentang kehidupan kita, salah satunya dakwah, itu bersumber dari Al-Quran. Yang kedua ada pedoman utama. Pedoman utama memberi petunjuk cara berdakwah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir ada pesan universal, mengandung ajaran kebaikan dan kebenaran yang berlaku untuk semua umat manusia. Selain peran Al-Quran, ada juga peran hadis di dalam dakwah. Peran hadis dalam dakwah adalah penjelasan dan perincian, landasan metode dakwah, serta teladan praktis. Penjelasan dan perincian maksudnya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum atau global, sehingga mudah dipahami oleh orang-orang awam. Yang kedua adalah landasan metode dakwah. Landasan metode dakwah itu menunjukkan cara Rasulullah SAW berdakwah sesuai kondisi masyarakatnya, sehingga kita dalam berdakwah itu melihat siapa yang mendengarkan, kemudian kita memberikan materi dan cara berdakwah kita menyesuaikan dengan siapa yang mendengarkan. Itu terbukti kita mengikuti cara Rasulullah SAW dalam berdakwah. Yang terakhir ada teladan praktis. Rasulullah sebagai contoh utama dalam perilaku dan cara berdakwah. Cara memahami Al-Quran dan hadis untuk dakwah. Nah, ada 3 cara memahami Al-Quran dan hadis untuk kita berdakwah. Yang pertama ada studi mendalam, yang kedua ada pendekatan kontekstual, yang ketiga ada metode dan tujuan. Studi mendalam maksudnya harus dilakukan oleh ulama atau peneliti yang kompeten. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual maksudnya pesan disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan sumber utama. Metode dan tujuan maksudnya membantu menentukan dai, mad'u, media, metode, dan tujuan dakwah agar efektif. Pesan dakwah dalam materi ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, akhlak, yang disampaikan dai kepada mad'u, baik secara lisan maupun tulisan. Bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuan pesan dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan atau ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, menyampaikan petunjuk Allah dan Rasul-Nya agar umat mengambil pelajaran dari kebaikan. Contoh pesan dakwah. Yang pertama ada lisan, ajak bersyukur atas nikmat Allah atau meninggalkan tentang akhirat. Mohon maaf, ada kekurangan huruf. Yang kedua ada tulisan atau sosial media. Contoh ini bisa dilihat dari postingan motivasi Islami, kutipan ayat, dan kisah inspiratif. Yang terakhir ada novel religi, misal Assalamualaikum calon imam. Berisi pesan menjauhi pacaran, menjaga diri, dan cinta yang diridhoi Allah.
Berdasarkan Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 104, berdakwah hukumnya wajib. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama ada fardu kifayah dan yang kedua ada fardu ain. Fardu kifayah maksudnya jika sebagian melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lain. Yang kedua ada fardu ain. Fardu ain maksudnya setiap muslim wajib berdakwah. Kemudian pembagian dakwah menurut Syekh Muhammad Abduh itu terbagi dua. Yang pertama ada dakwah khusus, yang kedua ada dakwah umum. Dakwah khusus maksudnya untuk masyarakat umum, dilakukan oleh da'i yang berilmu dan memahami syariat. Contoh, ceramah, kajian, khutbah hari besar Islam, seperti itu. Nah, sedangkan dakwah umum dilakukan oleh setiap individu sesuai kemampuan. Contoh, mengingatkan teman agar menjaga kebersihan dan berbuat baik. Sehingga Al-Quran dan hadis menjadi dasar utama dakwah yang menuntun umat menuju kebaikan, hikmah, dan peningkatan iman dengan kewajiban setiap muslim untuk menyampaikan ajaran Islam sesuai kemampuan dan syariat. Nah, selanjutnya kita kasih dakwah. Dakwah berfungsi upaya membimbing, motivasi, mendidik, menghibur, dan mengingatkan manusia agar selalu beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku baik sesuai ajaran Islam. Nah, kemudian fungsi dakwah itu terbagi lagi ada dua. Yang pertama ada berdasarkan isi pesan dakwah, yang kedua ada berdasarkan misi perubahan masyarakat. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, fungsi dakwah berdasarkan isi pesan dakwah. Fungsinya ada 4. Menanamkan pengertian, membangkitkan kesadaran, mengaktualisasikan dalam perilaku, melestarikan dalam kehidupan. Menanamkan pengertian maksudnya memberi pemahaman yang jelas tentang ajaran Islam agar timbul persepsi yang benar. Yang kedua ada membangkitkan kesadaran, maksudnya mengunggah semangat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada mengaktualisasikan dalam perilaku, maksudnya mewujudkan pemahaman dan kesadaran Islam dalam tindakan nyata sehari-hari. Dan terakhir ada melestarikan dalam kehidupan, maksudnya menjaga agar ajaran Islam tetap hidup dan berkesinambung dalam masyarakat. Dalam melestarikan ajaran Islam, dakwah memiliki 3 fungsi tambahan. Yang pertama prevensi, yang kedua ada edukatif, yang ketiga ada rehabilitatif. Preventif maksudnya mencegah penyimpangan dari norma agama. Edukatif adalah mendidik dan membina masyarakat dengan nilai Islam. Sedangkan rehabilitatif perbaiki penyimpangan dan mengembalikan masyarakat ke jalan yang diridhoi Allah. Selanjutnya ada fungsi dakwah berdasarkan misi perubahan masyarakat. Fungsi dakwah berdasarkan misi perubahan masyarakat itu lebih banyak. Contohnya praktis, natur manusia, baru masyarakat, filter kehidupan, psikis, keinginan manusia, serta hubungan dengan Allah atau misi uluhiyah. Praktis maksudnya mengarahkan seluruh aktivitas manusia agar maju, baik, dan religius. Natur manusia maksudnya mengembalikan manusia pada fitrah yang benar sesuai hati nurani. Pembaharu masyarakat maksudnya memperbaiki peradaban agar konstruktif, bukan merusak. Itu juga terdapat di Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Filter kehidupan maksudnya meluruskan arah hidup manusia agar tidak menyimpang dari tuntutan Allah. Psikis maksudnya membina kejiwaan manusia agar termotivasi berbuat baik dan menjauhi perbuatan tercela. Keinginan manusia maksudnya mengarahkan manusia agar menyeimbangkan keinginan dengan ajaran wahyu, bukan hawa nafsu. Jadi, fungsi dakwah mencakup pembinaan akidah, moral, sosial, dan spiritual manusia agar hidupnya selaras dengan ajaran Islam, menjadi pribadi yang beriman, masyarakat yang baik, serta peradaban yang berakhlak. Terakhir ada pembahasan tentang tujuan dakwah. Dakwah bertujuan mengajak manusia berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di Quran Surah Ali Imran ayat 104. Tujuan dakwah adalah membentuk manusia, keluarga, dan masyarakat agar hidup sesuai ajaran Islam dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat.
Tujuan dakwah dari segi objek atau sasaran dakwah itu ada pribadi. Tujuan dakwah dari segi objek atau sasaran dakwah, yang pertama ada pribadi, itu membentuk muslim yang beriman kuat, taat hukum Allah, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada keluarga, itu membentuk keluarga sakinah, penuh cinta dan ketentraman. Yang ketiga ada masyarakat, menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera dan damai. Dan yang terakhir ada umat manusia. Maksudnya, mewujudkan perdamaian dan saling menghargai antar bangsa tanpa memandang agama, ras, dan budaya. Yang kedua, ada tujuan dakwah dari segi materi atau isi ajaran dakwahnya. Yang pertama ada tujuan akidah. Yang pertama ada tujuan akidah. Itu menumbuhkan keyakinan yang mantap dan bersih dari keraguan, menguatkan iman di hati setiap muslim. Yang kedua ada tujuan hukum atau syariat, yang berarti menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum Allah, mendorong manusia untuk beribadah dan taat secara sadar. Yang ketiga ada tujuan akhlak, maksudnya membentuk pribadi muslim yang berbudi luhur, menjauhi sifat tercela, dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Sehingga tujuan dakwah adalah membangun manusia dan masyarakat yang beriman, berilmu, berakhlak, dan hidup harmonis dalam bimbingan Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kita akan membahas proses dan unsur-unsur dakwah. Di sini, dari unsur-unsur dakwah itu terbagi lagi, ada dai, mad'u, materi dakwah, metode dakwah, landasan dakwah, serta pengertian thariqah dan wasilah. Unsur dakwah yang pertama tadi ada dai atau subjek dakwah yang menyampaikan. Dai adalah orang yang menyuruh manusia kepada agama Allah melalui ucapan, tulisan, dan perbuatan, baik secara individu maupun organisasi. Dai berperan sebagai penyampai risalah Islam, pendidik umat, penggerak amar ma'ruf nahi mungkar, serta teladan atau uswah hasanah. Syarat dai yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah, berilmu dan bertakwa. Jenis dakwah dai meliputi bil lisan, bil qalam, bil hal, dan digital. Bil lisan yaitu melalui ucapan, bil qalam yaitu melalui tulisan, bil hal yaitu melalui perbuatan, dan digital yaitu melalui media sosial dan teknologi. Selanjutnya ada mad'u atau objek dakwah. Mad'u adalah orang atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah baik muslim maupun non-muslim. Tujuannya mengajak non-muslim kepada Islam dan meningkatkan keimanan umat Islam. Mad'u dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan berpikir atau cerdik, awam, moderat, respon terhadap dakwah yang berarti menerima atau menolak, kondisi sosial, maksudnya status, profesi, ekonomi, usia, jenis kelamin, dan yang terakhir lingkungan atau dar al-Islam atau dar al-Ahrab. Kemudian ada materi dakwah atau maddah dakwah. Materi dakwah adalah pesan atau isi dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Isi pesan mencakup nilai-nilai Islam dalam dimensi ada kognitif, afektif, konotatif. Kognitif maksudnya pengetahuan, afektif maksudnya sikap dan emosi, serta konotatif maksudnya tindakan dan perilaku. Materi dakwah harus disusun dengan baik agar mudah dipahami dan diamalkan sesuai kondisi mad'u. Selanjutnya ada metode dakwah atau thariqah dakwah. Metode dakwah adalah cara penyampaian pesan agar mudah diterima dan diamalkan, sebagaimana perintah Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Bil hikmah artinya kebijaksanaan dan logika, mau'izah hasanah maksudnya nasihat yang baik, dan mujadalah maksudnya dialog dengan cara yang santun. Pembahasan selanjutnya adalah landasan dakwah. Landasan utama dakwah terdapat dalam Al-Quran, meliputi bil hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah billati hiya ahsan. Bil hikmah maksudnya menyesuaikan cara dakwah dengan kondisi mad'u. Mau'izah hasanah maksudnya menasehati dengan tutur kata lembut. Selanjutnya mujadalah billati hiya ahsan maksudnya berdiskusi dengan cara yang baik dan penuh etika. Dan yang terakhir ada thariqah dan wasilah dakwah. Thariqah adalah strategi atau cara dakwah.
Contohnya, bil hikmah, bil qalam, bil hal, dan bil uswah hasanah. Wasilah adalah sarana atau media dakwah. Contohnya, lisan, tulisan, audiovisual, media sosial, seni, dan keteladanan. Keduanya saling berkaitan. Strategi harus didukung media dan tepat agar dakwah efektif. Kemudian kita lanjut ke proses dakwah. Proses dakwah yang pertama ada dakwah fardiyah atau individual atau personal. Dakwah fardiyah adalah dakwah secara langsung antara dai dan mad'u atau bisa disebut empat mata, face to face, agar pesan lebih mendalam dan menyentuh hati. Ciri-ciri dakwah fardiyah yaitu dai harus beramal soleh, ikhlas, sabar, dan berakhlak lembut. Seruan dilakukan dengan pendekatan persahabatan dan kasih sayang. Dai senantiasa mengajak mad'u menuju iman dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua ada gerakan dakwah fardiyah atau aspek hariki. Merupakan kegiatan membangun hubungan sosial dengan masyarakat untuk mengajak ke jalan Allah. Prinsipnya, memilih mad'u dengan bijak, memberi nasihat dan bantuan, bersabar dan memahami kondisi mad'u, menjalin ukhuwah dan komunikasi yang baik. Yang ketiga ada pengorganisasian dakwah fardiyah. Mohon maaf, ini ada salah ketik, maksudnya terdiri dari dua aspek utama. Taujih maksudnya pengarahan, membimbing mad'u agar memahami diri dan lingkungannya. Tauzib atau penguasaan maksudnya memberi tugas sesuai kemampuan mad'u. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek studi ilmu dakwah. Di sini ada 4 pembahasan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan objek studi ilmu dakwah. Pembahasan pertama ada tentang objek studi ilmu dakwah. Ilmu dakwah mempelajari aktivitas menyebarkan ajaran Islam sebagai petunjuk hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Objek studi ilmu dakwah mencakup objek material dan objek formal. Objek material yaitu manusia sebagai pelaku atau dai dan penerima dakwah atau mad'u. Objek material yaitu manusia sebagai pelaku atau dai dan penerima dakwah atau mad'u beserta lingkungannya. Objek formal maksudnya yaitu kegiatan mengajak manusia ke jalan Allah dengan berbagai metode dan strategi sesuai ajaran Islam. Dakwah berfungsi menjaga kelestarian ajaran Islam lintas generasi dan menjadi sarana membumikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut Nur Syam, objek ilmu dakwah mencakup segala kegiatan yang merealisasikan Islam dalam masyarakat melalui sistem metode dan strategi yang mempertimbangkan unsur religius, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua ada ruang lingkup ilmu dakwah. Ruang lingkup ilmu dakwah membahas proses penyampaian ajaran Islam agar terwujud masyarakat terbaik atau khairul ummah. Ruang lingkupnya meliputi manusia, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala, dan lingkungan. Manusia sebagai pelaku atau dai dan penerima dakwah atau mad'u. Agama Islam sebagai pesan dakwah yang disampaikan, Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber wahyu dan penentu terjadinya dakwah, lingkungan sebagai tempat terjadinya proses dakwah. Ruang lingkup dakwah juga mencakup bentuk dan cara penyampaian ajaran Islam, termasuk pendekatan metode dan media yang digunakan. Ilmu dakwah sangat luas karena mencakup perkembangan fisik, sosial, dan spiritual manusia untuk menjalankan ajaran Allah secara menyeluruh atau kafah. Kemudian ada tentang objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah kajian tentang kegiatan mengajak manusia ke jalan Allah melalui cara bil lisan, bil hal, manajemen dakwah. Bil lisan yaitu dari lisan atau tulisan, maksudnya tabligh, penyuluhan, dan dakwah melalui kata. Bil hal yaitu perbuatan atau aksi sosial, maksudnya dakwah melalui keteladanan dan tindakan nyata. Manajemen dakwah maksudnya pengorganisasian
pengorganisasian kegiatan dakwah secara efektif dan efisien. Objek formal ini menjadi pembela ilmu dakwah dari ilmu Islam lainnya karena fokus pada proses penyampaian dan penerimaan ajaran Islam agar mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam perkembangannya, dakwah tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga rekonstruksi sosial menuju masyarakat Islami yang kafah. Tujuan umum dakwah mentauhidkan Allah, menjadikan Islam rahmatan lil alamin, menjadi Islam pedoman hidup, serta menggapai ridho Allah. Tujuan khusus dakwah maksudnya membentuk kepribadian Islam, membangun jamaah yang mendukung terbentuknya kepribadian Islam, serta menerapkan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada objek material ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah adalah Al-Quran dan Sunnah, sumber utama ajaran Islam yang menjadi dasar semua aktivitas dakwah. Menurut Amrullah Ahmad, objek material juga mencakup seluruh aspek ajaran Islam atau sejarah, peradaban, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan teknologi, atau sebagai wujud penerapan nilai Islam. Menurut Hasan Bisri, unsur objek material meliputi media, pesan, metode, dan mitra dakwah, sedangkan objek formalnya mencakup manajemen dakwah, pengembangan masyarakat Islam, dan tablik. Menurut Hafi Ash'ari, objek material terdiri dari 6 komponen utama, yaitu da'i, mad'u, materi, metode, media, dan tujuan dakwah. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan ontologi, epistemologi, dan mohon maaf jika tidak dibahas semua. Mungkin akan secara garis besarnya saja saya akan bahas ya. Ontologi dakwah membahas hakikat keberadaan dakwah sebagai kewajiban menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Dakwah bersumber dari Allah sebagai kebenaran mutlak dan manusia sebagai penerima petunjuk. Hakikat ontologis dakwah mencakup manusia sebagai pelaku dan penerima dakwah, Islam sebagai pesan yang disampaikan, hidayah Allah sebagai penentu keberhasilan. Tujuan ontologisnya adalah menjaga kebenaran atau al-haq dan mencegah kebatilan atau al-batil agar manusia tetap pada fitrahnya. Epistemologi dalam dakwah membahas asal, cara, dan sumber pengetahuan dalam melaksanakan dakwah. Sumber pengetahuan dakwah yang pertama ada dari wahyu atau Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada pengalaman empiris. Yang ketiga ada pemikiran ilmiah. Wahyu itu sebagai pedoman utama. Kemudian pengalaman empiris, maksudnya hasil pengamatan terhadap masyarakat. Dan yang terakhir pemikiran ilmiah, maksudnya hasil kajian para ahli dakwah. Pendekatan epistemologis terdiri dari normatif, empiris, dan filosofis. Normatif yaitu berdasarkan teks wahyu dan sejarah Rasul. Empiris yaitu berdasarkan penelitian dan realitas sosial. Filosofis maksudnya berdasar analisis pemikiran dan teori dakwah. Tujuannya agar dakwah memiliki dasar ilmu yang benar, metode yang tepat, dan hasil yang efektif. Yang terakhir ada aksiologi ilmu dakwah. Aksiologi membahas nilai dan manfaat dakwah bagi manusia dan masyarakat. Nilai dakwah meliputi nilai kerisalahan, yaitu tugas melanjutkan misi para nabi untuk menyebarkan kebenaran dan keadilan. Nilai kerahmatan, yaitu menjaga dakwah sebagai rahmat dan manfaat bagi kehidupan umat. Pendekatan aksiologi mencakup, pendekatan aksiologisnya menjadi satu di nilai dakwah. Sebenarnya terpisah ya, mohon maaf. Pendekatan aksiologis mencakup nilai subjektif berdasarkan pandangan dan pengalaman manusia, nilai objektif berdasarkan kenyataan dan akal, serta nilai esensial yaitu nilai dakwah yang melekat secara alami. Tujuan aksiologisnya adalah membentuk akhlak mulia, meningkatkan keimanan, dan mewujudkan masyarakat harmonis. Sehingga ilmu dakwah memiliki
3 landasan utama, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis membahas hakikat dan keberadaan dakwah. Epistemologis membahas sumber dan metode pengetahuan dakwah, dan aksiologis membahas nilai dan manfaat dakwah. Ketiganya saling berkaitan untuk membentuk dakwah yang ilmiah, bermoral, dan berdampak nyata bagi umat. Sekian tugas video untuk memenuhi middle test mata kuliah ilmu dakwah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.